Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0011. Keesokan harinya, tepat di gerbang rumah tua. Melihat Li Luo mengikuti kereta Jiang Qinghe yang berangkat saat kereta itu menghilang di kejauhan. Di sekelilingnya berdiri Paman Liu dengan tangan di belakang punggung, dan Kei Wei dengan lekuk tubuh yang sangat mempesona. Hah! Saat Li Luo terus menatap kereta yang telah ditelan hutan belantara, dia menghela napas ringan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Paman Liu. Paman Liu, bantu aku mengajukan cuti seminggu dari akademi, aku ingin memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Karena penyerapan yang didapat telah menghabiskan terlalu banyak esensi darahnya, kembali ke akademi hanya akan mengundang gosip dan rumor. Sekarang dia memiliki resonansi air, kekhawatiran yang paling mendesak adalah menemukan seni kultivasi energi yang tepat. Hanya ini yang memungkinkan kekuatan resonansi tubuhnya meningkat dengan cepat. Akademi Southwind mungkin memiliki banyak seni yang disarankan, tetapi ada banyak batasan dan ketentuan untuk meminjamnya. Jauh lebih mudah untuk memanfaatkan sumber daya dan perpustakaan pribadi keluarganya. Satu-satunya masalah adalah ujian yang berlangsung dalam waktu 1 bulan. Bahkan tindakan sederhana yang mengambil cuti mingguan dari sekolah ini niscaya akan mengundang spekulasi dari banyak orang. Satu-satunya hal yang baik adalah pada saat ini, Li Luo tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Ya, tuanku, jawab Paman Liu yang jujur sebelum berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya. Kakak Kei Wei, kata Li Luo sambil berbalik menghadapnya. Dengan matanya yang sipit dan menawan, dia memberikan senyuman yang tertutup. Tolong beri saya instruksi tuanku. Tolong bantu aku mendapatkan beberapa cairan roh dan cahaya pemurni, yang berasal dari kelas 4. Li Luo tersenyum. Bulu matanya yang lebat berkilau mendengar permintaan itu. Ini adalah harta yang digunakan untuk meningkatkan tingkat resonansi seseorang. Bukankah Li Luo dilahirkan dengan istana kosong? Apa yang dia coba lakukan? Meski hatinya penuh kebingungan, dia tetap setuju. Berapa porsi yang dibutuhkan tuan muda? Li Luo merenung sejenak sebelum menjawab, mengapa kita tidak mulai dengan 50? Meskipun Kei Wei adalah orang dewasa yang tenang dan rasional, setelah mendengar permintaan 50 porsi, dia menatap Li Luo dengan tatapan kosong. Apakah dia salah dengar? Tuan muda, apakah Anda mengatakan 50 porsi cairan roh kelas 4 dan cahaya pemurni? Kei Wei tidak mau bertanya untuk mengklarifikasi. Li Luo melihat kebingungannya dan mengangguk penuh perhatian. Gigi Kei Wei yang seputih mutiara menggigit bibir mungilnya yang merah karena terkejut. Cairan roh dan lampu pemurni sangat berharga dan mahal, dan yang kelas 4 bahkan lebih mahal. Pada harga pasar saat ini, satu porsi akan berharga 1.000 keping Sky Gold. 50 akan menjadi 50.000. Keuntungan rumah Luolan dari seluruh lingkup bisnisnya, jika digabungkan, hanya sekitar 30.000 keping Sky Gold. Terlebih lagi, selama beberapa tahun terakhir, keuntungan mereka menurun akibat situasi keluarga. Sejujurnya, jumlah Sky Gold yang dikeluarkan ini bukanlah masalah yang berarti. Rumah Luolan dianggap sebagai raksasa dengan banyak bisnis keluarga. 50.000 Sky Gold tidak cukup untuk menimbulkan keraguan dari sudut pandang Kei Wei. Hanya saja seluruh permintaan untuk membeli 50 porsi cairan roh kelas 4 dan lampu pemurni tampak aneh dan ganjil. Penggunaan utama cairan roh dan lampu pemurni adalah untuk menempa resonansi alami seseorang, untuk meningkatkan nilainya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua cairan roh dan lampu pemurni memiliki semacam kotoran yang secara bertahap akan merusak istana resonansi seseorang. Selama periode akumulasi, hal ini pada akhirnya akan menyegel istana resonansi seseorang, dan pada saat itu, memperkuatnya lebih jauh lagi tidak mungkin untuk mencapai puncak pada akhirnya. Orang-orang yang memanfaatkan cairan roh dan cahaya pemurni ini tidak akan melakukannya secara sembarangan. Mereka akan mengontrol frekuensi penempaan ini, mungkin hanya sekali atau 2 kali sebulan. Hal ini akan mengurangi efek ketidakmurnian pada istana resonansi seseorang dan menghasilkan efek penempaan terbesar dari harta karun tersebut. Jadi, meskipun seseorang ingin membeli cairan roh dan cahaya pemurni, jumlahnya hanya sedikit. Terlepas dari semua kondisi ini, Li Luo keluar dengan keras dan meminta 50. Berapa tahun seseorang bisa menggunakannya? Kei Wei tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Li Luo, ini kedengarannya gila. Namun, Li Luo adalah tuan muda,
dan Jiang Qinghe telah meninggalkan instruksi khusus agar dia menyetujui segala permintaan Li Luo. Setelah mengangguk ringan setuju, dia segera mengundurkan diri. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Kai Wei. Li Luo memberikan senyuman cerah dan hangat sebelum berbalik memasuki istana tua. Kai Wei menatap sosoknya yang pergi sebelum menghela nafas. Tuan muda ini tampak sedikit ceroboh. Bahkan setelah menjadi bagian dari pertengkaran kemarin, apakah dia masih menyadari banyaknya bahaya internal dan eksternal yang mengelilingi rumah Luolan? Meskipun dia adalah seorang cacat yang tidak memiliki kemampuan untuk membantu Qinghe secara langsung, dia tidak perlu menimbulkan masalah kan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Luolan untuk menutup kerugian akibat kebiasaan belanja nakal tuan muda? Pada saat itu, apakah dia akan meminta bantuan Jiang Qinghe? Selain itu situasi rumah Luolan sudah tidak stabil dan membutuhkan Sky Gold dalam jumlah besar. Secara bertahap, dia memijat pelipisnya untuk menenangkan dirinya. Sepertinya dia akan mengalami beberapa kesulitan selama kunjungan singkatnya di Provinsi Tianshu. Sementara itu, Li Luo tidak terlalu memikirkan banyak dilema yang dihadapi Kai Wei secara internal. Faktanya, dia senang. Ia merasa sebebas burung dan penuh harapan akan masa depan. Dia langsung menuju ke perpustakaan Istana Tua. Perpustakaan adalah tempat penyimpanan semua seni kultivasi dan seni resonansi yang diperoleh rumah Luolan. Meskipun mayoritas dari mereka telah dipindahkan ke markas kota Xia, yang tersisa di Istana Lama masih banyak. Dan karenanya ini juga merupakan lokasi paling penting di seluruh Istana Tua. Kekuatan yang menjaganya tidak boleh diremehkan, karena banyak pelindung terlihat di sekitarnya. Disinilah manfaat menjadi tuan muda benar-benar bersinar. Li Luo hanya perlu berjalan masuk sebagaimana haknya. Pustakawan itu sedikit terkejut melihat Li Luo masuk dan untuk sesaat menjadi linglung. Namun, dia segera pulih dan menyapanya dengan hormat. Tuan muda. Li Luo mengangguk sebagai jawaban sebelum menginstruksikan, temukan setiap seni kultivasi energi yang sesuai untuk resonansi kelas 4 dan bawakan kepadaku. Mendengar perintahnya, pustakawan juga sedikit bingung. Ketika Li Luo mengunjungi perpustakaan di masa lalu, dia hanya akan mencari seni resonansi. Seni kultivasi energi sepenuhnya diabaikan karena dia memiliki istana kosong dan itu tidak banyak berguna baginya. Apapun itu, dia tidak akan berani menolak atau khawatir dengan alasannya. Li Luo adalah tuan muda. Secara teknis dia adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi di Istana Lama. Oleh karena itu, dia segera mengikuti perintah tersebut, dengan cepat mulai mencari seni kultivasi energi yang diminta Li Luo. Li Luo, sebaliknya, mendapati dirinya berada di ruangan sederhana dan tenang untuk menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, pustakawan bergegas masuk dengan setumpuk batu giok, basah kuyup oleh keringat. Tuan muda, semua seni pengembangan energi yang cocok untuk resonansi kelas 4 dapat ditemukan di sini. Ada 28 seni tahap pemula dan 6 seni tingkat jenderal. Li Luo mengangguk mengiyakan dan memberi isyarat agar dia pergi. Setelah itu, dia mulai menelusurinya dengan cermat. Di kerajaan Xia, seni kultivasi energi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sistem penilaian merekitarip dengan cara membedakan tahapan kekuasaan, tahap awal, tahap jenderal, tahap duke, tahap raja, tapi untuk tahap masuk, terdapat juga perbedaan kecil di mana setiap tingkat seni kultivasi dibagi lagi menjadi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Seni kultivasi energi tahap awal dapat memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dari tahap 10 segel hingga awal tahap master resonansi. Namun, jika seseorang ingin benar-benar memasuki tahap master resonansi pertama, tahap jenderal, maka mereka memerlukan penggunaan seni kultivasi energi tahap jenderal dan seterusnya. Seni kultivasi energi tahap awal adalah hal yang umum seperti lalat dan relatif serupa. Hanya seni kultivasi energi tahap jenderal ke atas yang lebih langka. Biasanya, hanya kekuatan tingkat menengah yang memilikinya. Seni kultivasi energi tahap duke bahkan lebih langka. Hanya kekuatan tingkat atas yang memilikinya. Pada catatan ini, Li Luo teringat bahwa keluarga Luolan memiliki dua versi lengkap seni kultivasi energi tahap adipati, yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sehubungan dengan seni kultivasi energi tahap raja, ini sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan. Jika seseorang benar-benar muncul di tempat terbuka, hal itu pasti akan menarik perhatian semua kekuatan terkuat di kerajaan Xia. Tidak diragukan lagi akan ada bentrokan para raksasa dalam skenario itu. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh kerajaan akan berperang hanya demi memperebutkan hal itu. Biasanya,
Seni kultivasi energi tingkat tinggi juga cenderung lebih keras terhadap tubuh kultivator. Mereka memiliki berbagai macam persyaratan pada tingkat resonansi. Karena resonansi cahaya air Liluo hanya kelas 4, dia hanya meminta seni kultivasi energi yang bisa dia manfaatkan. Seiring berjalannya waktu, semua batu giok beralih ke tangannya sebelum Liluo dengan cepat memindainya. Dia akhirnya mempersempit pilihannya menjadi 3 seni kultivasi energi. Seni hasil 9 tahap, tahap jenderal tingkat rendah. Diagram meditasi banjir biru, tahap jenderal kelas menengah. Seni transformasi roh, tahap jenderal kelas menengah. Ketiga seni kultivasi energi ini semuanya berada pada tahap jenderal. Ketika dikultivasikan hingga puncaknya, itu akan menjadikan seseorang memasuki tahap jenderal. Ketiganya memiliki nilai yang layak, dan meskipun bukan yang terbaik, mereka tetap tidak bisa dibandingkan. Yang paling penting, itu cocok untuk resonansi cahaya air kelas 4 Liluo. Dia akan menunggu hari di mana dia menempa resonansinya sebelum mencari seni kultivasi energi yang lebih cocok. Hal ini tidak akan menjadi masalah yang berarti. Setelah pertimbangan lebih lanjut, dia akhirnya memilih diagram meditasi banjir biru. Seni ini menghususkan diri dalam memungkinkan kekuatan resonansi kultivator dipancarkan dalam gelombang yang terus-menerus dan kuat, seperti lautan yang mengamuk. Tampaknya cocok dengan resonansi cahaya air Liluo. Kamu satu-satunya. Liluo menyimpan batu giok itu dan dengan bersemangat bangkit untuk meninggalkan ruangan kecil itu. Dia kemudian berjalan ke ruang rahasia di bawah perpustakaan, sesuatu yang khusus dibangun orang tuanya untuk kultivasi. Disinilah dia akhirnya memulai jalur kultivasi. Liluo memasuki perpustakaan tingkat paling bawah, di mana dia menemukan pintu besar yang terbuat dari logam spiritual yang luar biasa. Memanfaatkan setetes darahnya memungkinkan dia untuk membukanya. Apa yang ada di balik pintu adalah ruang kultivasi yang terang benderang. Ruang kultivasi ini tidak terlihat. Sky Gold yang paling murni digunakan sebagai bahan utama konstruksinya. Sky Gold adalah logam yang biasanya terkubur jauh di bawah tanah, tercipta dari akumulasi energi alam duniawi yang membeku menjadi bentuk fisik. Inilah alasan mengapa logam ini istimewa dan sangat dicari. Oleh karena itu, Sky Gold bukan sekadar bentuk mata uang bersama, namun juga secara alami dapat menarik sejumlah besar energi alam duniawi ke dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, ruang kultivasi yang dibangun dari Sky Gold akan menjadi persyaratan standar bagi para kultivator di antara kekuatan besar, sehingga sangat meningkatkan kecepatan mereka dengan memuaskan. Ini benar-benar boros. Liluo mengambil langkah lambat saat memasuki ruangan, mendesah takjub melihat pemandangan di sekitarnya. Orang tuanya telah menghabiskan hampir 100.000 keping Sky Gold untuk membangunnya. Mempraktikkan seni kultivasi energinya di sini pasti akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sampai sekarang, hanya Jiang Qinghe dan dia yang diizinkan berada di sini, dan dalam hal ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam. Ini benar-benar rumah yang terbuat dari emas. Harus dikatakan bahwa seseorang mendapatkan apa yang mereka bayar. Sky Gold itu benar-benar tidak sia-sia, karena hanya dengan berdiri di dalam ruangan memungkinkan Liluo merasakan perbedaan besar dalam kepadatan energi alam duniawi dibandingkan dengan di luar. Sambil menghela napas lagi betapa beruntungnya dia, Liluo bergerak menuju tengah ruangan. Di dalamnya ada 2 platform batu, masing-masing dengan tikarnya sendiri. Yang jelas, di dalamnya tempat orang tua duduk saat mereka berkultivasi di sini. Liluo mengambil salah satu tikar secara acak dan duduk bersila dengan kedua tangan memegang sebuah batu giok, matanya terpejam. Dia mulai melantunkan mantra yang direkam dari diagram meditasi banjir biru di dalam hatinya. Pada saat yang sama, pernapasannya mengikuti pola yang ditentukan oleh seni, secara bertahap menarik dan membuang napas. 6 hembusan napas diikuti dengan 3 tarikan napas. 9 napas mencapai diikuti oleh 4 napas dalam. Liluo mulai menyesuaikan pola pernapasannya, menyebabkan efeknya berfluktuasi. Pada awalnya, dia sering melakukan kesalahan tanpa disadari, namun persepsi dan bakatnya yang luar biasa lambat laun terungkap. Dia dengan cepat berhasil memahami prinsip-prinsip dasar di balik diagram meditasi banjir biru dan benar-benar memasuki tahap 10 segel. Saat Liluo duduk di atas kasur, matanya tertutup rapat dan pikirannya terfokus sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, dia seolah-olah bisa mendengar deburan ombak laut, pasang surut. Nama seninya, Banjir Biru, menjadi kunci untuk memahami makna agung seni ini. Liluo membayangkan dirinya duduk di tengah lautan yang mengamuk, membiarkan ombak besar menerjang di sekelilingnya. Sedikit demi sedikit,
dia bisa merasakan energi alam duniawi di sekelilingnya mulai melonjak. Dalam hiruk-pikuk energi itu, energi elemen air dirasakan dengan sangat jelas. Ada juga energi elemen cahaya yang bisa dirasakan. Energi ini dipandu oleh latihan pernapasan Li Luo, secara bertahap diserap oleh tubuhnya melalui banyak pori-porinya. Kekuatan resonansi air lembut dan nyaman, kekuatan resonansi cahaya terasa sangat murni. Kedua bentuk energi itu mulai berkeliaran dengan gembira di sekitar tubuhnya, dan di bawah pengaruhnya, tubuh Li Luo yang sebelumnya layu secara bertahap mendapatkan kembali vitalitas sebelumnya. Setelah beredar ke seluruh tubuhnya satu kali, energi tersebut akhirnya bersarang di istananya yang berwarna biru dan bersinar terang, menjadi bagian dari kekuatan resonansinya. Li Luo merasa mabuk oleh pertumbuhan pesat kekuatan resonansinya, dan ini hanya menambah semangat gilanya untuk berkultivasi lebih keras lagi. Ini adalah kesempatan yang diperoleh dengan susah payah dan tidak akan disia-siakannya. Waktu tanpa disadari berlalu dan setengah hari berlalu dalam sekejap. Ketika Li Luo akhirnya terbangun dari hiruk-pikuk kultivasinya, samar-samar dia bisa merasakan sensasi kesemutan dan menusuk di sekujur tubuhnya. Tubuhnya berusaha mengingatkannya bahwa kultivasinya hari ini harus berakhir. Kemajuan seni kultivasi energi melalui proses penyerapan energi alam duniawi mau tidak mau akan membebani tubuh pemakainya. Dikatakan bahwa semakin rendah nilainya, semakin besar beban yang ditanggung tubuh seseorang. Setelah batas tubuh tercapai, kultivasi harus dihentikan sementara. Hanya setelah masa istirahat seseorang dapat terus melakukannya lagi. Li Luo tepatnya berada pada titik ini, tubuhnya saat ini berada pada batasnya. Gangguan yang tiba-tiba ini membuat Li Luo merasa sedikit pasrah karena dia ingin melanjutkan. Sayangnya, dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Lebih jauh lagi, diagram meditasi banjir biru adalah seni tahap jenderal, dan bertahan dalam jangka waktu yang lama sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Seseorang dapat dengan jelas melihat pentingnya seni kultivasi energi tingkat tinggi hanya dari hasil ini. Jika seseorang dapat memulai kultivasi dengan seni tingkat tinggi, akumulasi kecil selama berhari-hari dan berbulan-bulan akan memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan lebih jauh dalam jalur kultivasi dibandingkan mereka yang tidak memilikinya. Sayangnya seni bermutu tinggi seperti itu tidak hanya langka dan berharga tetapi juga memiliki persyaratan yang ketat. Pembatasan pada tingkat resonansi saja akan menghilangkan sebagian besar individu untuk mengkultivasikannya. Li Luo saat ini juga menjadi bagian dari mayoritas ini. Seni resonansi adipati tersedia untuknya, tapi semuanya minimal membutuhkan resonansi kelas 7. Sisi positifnya adalah diagram meditasi banjir biru ini hanya bersifat sementara. Ketika Li Luo secara pasti meningkatkan resonansi yang diperolehnya, dia kemudian akan mulai mengembangkan seni kultivasi energi tingkat lebih tinggi. Dari sini, dapat dilihat bahwa semakin cepat dia menaikkan tingkat resonansinya, akan semakin baik. Li Luo menguap dan mengulurkan tangannya. Dia bisa melihat gelombang kekuatan resonansi biru memancar dari telapak tangannya. Inilah yang dia perjuangkan. Kekuatan resonansi air. Di saat yang sama, dia juga memiliki kekuatan resonansi cahaya. Jika digabungkan, keduanya pasti akan menciptakan hasil yang jauh lebih murni daripada hasil yang hanya memiliki kekuatan resonansi air. Kekuatan resonansiku seharusnya mencapai tahap segel ketiga, renung Li Luo pada dirinya sendiri. Li Luo mengalami kesulitan besar dalam menyerap energi ke dalam istananya yang kosong. Namun, bukan berarti dia tidak punya dasar sama sekali. Setelah kultivasi keras ini, dia dengan tegas melangkah ke tahap segel ketiga. Dengan kecepatan yang dia capai saat ini, Li Luo yakin bahwa dia akan mencapai tahap segel kelima pada akhir minggu ini. Meskipun resonansi kelas 4 tidak tinggi, Li Luo adalah tuan muda keluarga Luolan. Dia memiliki lautan sumber daya kultivasi untuk dimanfaatkan. Tingkat kemajuannya akan jauh melampaui orang biasa, bahkan beberapa orang jenius. Tapi ini tidak cukup, gumam Li Luo. Ujian akhir akan diadakan bulan depan, dan tujuannya adalah untuk masuk ke perguruan tinggi Astral Sage. Perguruan tinggi terbaik di kerajaan Xia memiliki standar masuk yang ketat. Berapa banyak pemuda luar biasa yang dihasilkan setiap tahunnya. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka akan dibiarkan berteriak dan berjuang di gerbang, tetap menjadi bagian dari masa. Oleh karena itu, Li Luo ingin segera mengejar ketinggalan, dan kecepatannya saat ini tidak mencukupi. Sepertinya pada akhirnya, satu-satunya solusi adalah menempa resonansiku. Kelas 4 terlalu rendah untuk standarku. Li Luo menguatkan tekad di hatinya saat dia bangkit untuk pergi. Saat dia meninggalkan perpustakaan,
seorang petugas yang telah menunggu menyambutnya dengan antusias. Tuan muda, Kai Wei ingin aku memberitahu Anda bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Semua barang telah dikirim ke kamar Anda. Pada titik ini, dia hanya bisa berseru kegirangan di dalam hatinya. Kai Wei ini benar-benar asisten kakak Kinge yang cakap. Kemampuannya dalam menjalankan tugas sungguh tak tertandingi. Dia awalnya mengira itu akan datang besok. Dengan cepat mengusir petugas itu, dia bergegas menuju kamarnya. Saat masuk, dia bisa melihat mejanya penuh dengan kotak-kotak kayu yang indah. Saat membuka salah satunya, seseorang dapat menemukan beberapa puluh botol kristal berkilau dan tembus pandang yang tertata rapi. Li Luo dengan penasaran mengambil 2 botol kristal tersebut. Ada cairan biru di dalam salah satunya yang akan memberikan perasaan tajam ketika melihatnya bergoyang lembut di dalam botol. Suara yang mirip dengan aliran sungai terdengar samar-samar darinya. Botol kristal lainnya dipenuhi dengan pemandangan yang lebih aneh. Tampaknya berisi untaian cahaya yang mengalir, masing-masing berupa benang tipis. Dari jauh bahkan terlihat seperti gumpalan asap. Meskipun yang satu berupa cairan dan yang lainnya berupa sinar cahaya, keduanya memancarkan perasaan kemurnian yang serupa. Ini adalah cairan roh dan cahaya pemurni. Sungguh menakjubkan, Li Luo berkata dengan takjub. Ini hanya bisa disempurnakan oleh kultivator dengan resonansi air dan cahaya. Mereka agak mirip dengan pil, keduanya merupakan barang penting bagi setiap kultivator. Li Luo terus membalik botol untuk memeriksa setiap sudut sebelum dia melihat label di salah satunya. Cairan roh topas biru, kelas 4. Kekuatan penempaan, 58%. Cairan roh topas biru adalah cairan roh kelas 4 yang umum ditemukan di pasaran. Di sisi lain, kekuatan penempaan yang diharapkan merupakan indikasi seberapa banyak cairan roh yang sebenarnya mampu menempa resonansi seseorang. Sisanya akan ditolak oleh istana. Oleh karena itu, ini disebut sebagai kekuatan tempa. Sederhananya, semakin murni cairan roh dan cahaya pemurni, semakin kuat kekuatan penempaannya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Kekuatan temper 58% berarti saat digunakan, 42% secara alami akan ditolak. Angka 58% mungkin tidak terlihat terlalu signifikan, namun kenyataannya angka tersebut sudah lebih dari cukup. Rata-rata cairan roh kelas 4 atau cahaya pemurni di pasaran akan memiliki kekuatan temper sekitar 56% atau lebih. Apapun yang di atas kualitas tersebut akan dianggap kualitas yang sangat baik, dan harganya juga akan lebih tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada batasan seberapa kuat seseorang dapat menempa resonansinya. Semakin tinggi kualitas cairan roh dan cahaya pemurni, semakin sedikit kotoran yang dikandungnya. Menggunakan produk unggulan akan memungkinkan mereka menunda mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi menggunakan cairan roh dan cahaya pemurni ini, sekaligus mendapatkan efek yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Li Luo memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat istana kecilnya. Istana kosong sebelumnya tampaknya menjadi penting pada saat ini. Yang lain akan khawatir karena tidak memaksimalkan kemanjuran cairan roh dan memurnikan cahaya saat menggunakannya, khawatir akan memenuhi istana mereka dengan kotoran, mempercepat titik di mana mereka tidak bisa lagi ditempa. Orang-orang ini perlahan-lahan akan menggunakan alat penempaan ini dari waktu ke waktu untuk mengurangi masalah apapun yang muncul. Di sisi lain, dia sama sekali tidak keberatan sama sekali. Istana kosong alaminya akan memungkinkan dia menyia-nyiakan cairan roh dan memurnikan cahaya tanpa mendapat hukuman. Ini juga merupakan ujian. Jika dia bisa menyerap 50% cairan roh dan cahaya pemurni, seberapa jauh resonansi kelas 4-nya akan berkurang. Hanya memikirkan hal itu saja sudah menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan emosinya yang bersemangat, Li Luo menghabiskan sepanjang malam dengan bermain-main. Saat pagi tiba, Li Luo mengusap kelopak mata yang berat sambil duduk di loteng, matanya menatap penuh harap ke kotak kayu di depannya. Sekitar setengah dari cairan roh dan cahaya pemurni telah dikonsumsi. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu yang penting. Meskipun dia memiliki istana yang kosong dan tidak peduli dengan kotoran, menyerap harta ini membutuhkan waktu, dan jika menenggak semuanya sekaligus tidak akan berhasil. Faktanya, ini sebenarnya kontraproduktif karena cairan roh dan cahaya pemurni ini akan saling mengganggu. Makanya, dia hanya mampu menyerap 27 porsi. Tentu saja, jika ada orang lain yang mendengar masalah ini, mereka akan menganggap Li Luo sebagai orang gila. Tak seorang pun akan bisa melakukan tindakan seperti itu. 27 cairan roh dan cahaya pemurni dalam satu malam.
Tidak hanya akan menghasilkan tumpukan kotoran yang sangat besar, istana individu tersebut kemungkinan besar akan tersegel tidak lama kemudian. Hanya orang-orang yang nekat yang berkenan melakukan tindakan boros dan gila tersebut. Orang-orang ini akan berhasil atau mati saat mencoba. Sepertinya hasilnya tidak buruk. Penyesalan Li Luo atas hasilnya yang biasa-biasa saja, juga menghilang dengan sendirinya. Tatapannya menjadi cerah ketika dia menyadari bahwa cahaya yang memantul dari istana pertamanya menjadi lebih murni dari sebelumnya. Bahkan kekuatan resonansinya yang mengalir tampaknya telah berubah, menjadi lebih kuat dan halus. Berdasarkan kecepatan yang dia capai, Li Luo menghitung bahwa dia akan membutuhkan 100 porsi cairan roh kelas 4 dan cahaya pemurni untuk meningkatkan resonansi cahaya airnya ke kelas 5. Meningkatkan resonansi kelas 4 ke kelas 5 akan memakan biaya total sekitar 200.000 Sky Gold. Sejujurnya, jumlah ini adalah sesuatu yang masih dapat ditanggung oleh Li Luo. Namun, kemungkinan biaya untuk mengurangi resonansinya lagi setelah itu akan sedikit berlebihan. Ini karena cairan roh kelas 5 dan lampu pemurni harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Selain itu, jumlah yang dibutuhkan untuk mengurangi resonansinya juga pasti akan meningkat. Berdasarkan perhitungannya, meningkatkan resonansinya dari kelas 5 ke kelas 6 kemungkinan akan menghabiskan biaya sekitar 1 juta keping Sky Gold. Dan kemudian dari ke-6 ke ke-7, itu akan menjadi jutaan tak terhitung. Bagaimana setelahnya? Memikirkan sumber daya yang diperlukan untuk membuat Li Luo marah menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Meskipun dia tidak mengelola segala sesuatunya secara langsung, dia tahu bahwa keuntungan tahunan rumah Luolan dari mengelola setiap bisnis hanya beberapa juta keping Sky Gold. Bahkan jika dia menelan setiap aset milik rumah itu, akan sangat sulit untuk meningkatkan resonansinya ke kelas 8. Resonansi yang didapat ini pada dasarnya adalah lubang hitam penghisap uang. Tanpa sadar, Li Luo mulai memijat pelipisnya. Ayah dan ibu, rumah yang kamu tinggalkan tidak cukup untuk menopang sampah ini. Padahal, jika aku bisa memurnikan cairan rohku sendiri dan memurnikan cahaya, maka aku akan bisa menghemat cukup banyak. Pada saat ini, Li Luo memikirkan resonansi cahaya airnya sendiri. Dari sudut pandang tertentu, ini juga merupakan kekuatannya. Jika dia mampu mengembangkan bakatnya di dalamnya, kemungkinan besar cairan roh dan cahaya pemurni yang dia sempurnakan akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Sepertinya dia harus menemukan rencananya untuk mempelajari seni seorang ahli resonansi. Sepertinya ayah dan ibu mempertimbangkan situasi ini dengan sangat rinci. Inilah sebabnya mereka ingin aku menjadi ahli resonansi. Kalau tidak, aku mungkin orang yang benar-benar menghancurkan rumah Luolan dari dalam. Li Luo menghela nafas sekali lagi. Dia benar-benar harus menghormati pandangan orang tuanya ke depan. Li Luo tidak terlalu memikirkan masalah ini. Bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak mempunyai cukup uang untuk menutupi biaya untuk meningkatkan resonansinya hingga kelas 6. Dia akan menerima segala sesuatunya begitu saja. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dan pergi ke kamar tidurnya untuk istirahat yang cukup. Selama 2 hari berikutnya, dia terus berkultivasi dengan giat siang dan malam. Pada siang hari, dia akan berlatih diagram meditasi banjir biru sampai dia harus berhenti. Setelah itu, dia akan menghabiskan 2 jam untuk mengasah seni resonansinya. Untuk mengakhiri hari liburnya, dia akan terus menggunakan cairan roh dan lampu pemurni untuk meredam resonansinya. Upaya penuhnya membuahkan hasil. Kekuatan resonansinya dengan cepat meningkat ke tahap segel keempat dan resonansi cahaya air kelas 4-nya menjadi semakin murni. Pada titik inilah Li Luo merasa berada di puncak dunia. Apa yang bisa menghentikan pendakiannya ke puncak? Ternyata, tidak ada yang terlalu aneh. Tak lama kemudian, segala sesuatunya terhenti saat dia menghabiskan simpanan cairan roh dan cahaya pemurninya, membuat harapan besarnya terhenti untuk sementara. Di dalam rumah tua, di dalam kantor administrasi. Kei Wei mengenakan jubah panjang saat dia duduk di depan meja. Tubuh rampingnya ditonjolkan oleh asetnya yang berkembang dengan baik, yang keluar dari dadanya, membuatnya menjadi pemandangan yang luar biasa mempesona. Saat ini, wajahnya yang cantik dan bulat dipenuhi kerutan saat dia memeriksa rekaman di depannya. Manajer Gu, bukankah menurutmu penurunan keuntungan dari Provinsi Tiansu sedikit parah? Kei Wei mengalihkan pandangannya dari rekaman ke manajer di depannya. Pria parubaya yang dipanggil manajer Gu tersenyum pahit sambil mengangguk. Manajer umum benar, rumah Luolan awalnya memiliki 9 toko, 18 tambang, dan apotek yang tak terhitung jumlahnya. Namun,
Karena ketidakstabilan di dalam rumah, 3 rumah lainnya di Provinsi Tiansu telah melipat gandakan upaya mereka untuk menelan kepentingan kita di setahun terakhir. Keluarga Song adalah pelaku terbesar. Dari 9 toko yang kita miliki, 2 di antaranya ditutup oleh mereka. Mereka menelan bisnis ini ketika kita tidak mampu mempertahankannya. Tatapan Kei Wei menjadi dingin setelah mendengar ini. Rumah Luolan telah membangun fondasinya di kota Southwind sebelum berkembang pesat menjadi salah satu rumah besar kerajaan Xia. Di Provinsi Tiansu, ada 3 keluarga besar lainnya yang harus dihadapi oleh keluarga Luolan. Jika dilihat dari sudut pandang kerajaan Xia, ketiga keluarga ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarga Luolan. Namun, di Provinsi Tiansu saja, mereka adalah kekuatan lama dengan pengaruh yang signifikan, mengakar kuat, dan memiliki fondasi yang kokoh. Ketika kedua tuan rumah berada di sekitar, rumah Luolan bagaikan matahari di puncaknya. Ketiga keluarga ini sangat cerdik dan mendengarkan setiap kata dari keluarga Luolan. Siapa yang menyangka bahwa begitu para tuan rumah menghilang, mereka akan segera menentang kepentingan keluarga Luolan dan mulai membuat kekacauan. Kei Wei pernah mendengar dari Jiang Qinghe bahwa kemungkinan besar ada tangan tak kasat mata di balik tirai yang membimbing ketiga keluarga ini. Ini adalah kekuatan tertinggi yang terus-menerus berusaha menguji keuntungan keluarga Luolan dan kebenaran situasi mereka. Keluarga-keluarga di Provinsi Tiansu dikenal sebagai keluarga Song, keluarga Bei, dan keluarga Diva. Yang terkuat di antara ketiganya adalah keluarga Song. Ini juga merupakan keluarga yang paling banyak bertingkah selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menekan dan mendapatkan bagian dari bisnis keluarga Luolan. Kita juga harus tahu bahwa kepala keluarga Song akan selalu datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru setiap tahun di masa lalu. Perubahan kepribadian 180 derajat ini bahkan tampak seperti sandiwara yang diatur. Kei Wei, sebaliknya, adalah orang yang berpengalaman dan tidak akan memiliki pemikiran naif apapun. Keberadaan rumah Luolan sebelumnya telah menekan kepentingan ketiga keluarga tersebut. Kini rumah tersebut penuh dengan pertikaian internal, diinjaknya kaki mereka bukan tanpa alasan dan juga tidak disangka-sangka. Inilah harga dalam berbisnis. Meskipun demikian, situasinya tidak sama seperti di masa lalu, seseorang harus memperlakukan pihak lain dengan serius sebagai musuh untuk mencegah timbulnya masalah lebih lanjut. Namun, rumah Luolan saat ini tidak dapat memberikan terlalu banyak bantuan untuk menyelamatkan api yang berkobar di Provinsi Tiansu. Setiap lokasi berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan dengan keberadaan Pei Hao yang selalu menjadi bom waktu, hal ini benar-benar menambah bahan bakar ke dalam neraka yang ada. Dengan dilema ini, Kei Wei asyik berpikir keras, mencoba mencari solusi terbaik. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Tutup sementara semua bisnis yang tidak dapat beroperasi. Tidak perlu berurusan dengan lawan. Mengetahui kapan harus berbohong adalah suatu keharusan. Begitu situasi di rumah Luolan stabil, keluarga-keluarga ini akan terpaksa memuntahkan setiap gigitan terakhir yang mereka ambil. Mendengar keputusannya, beberapa manajer di dekatnya segera mengakui dan mulai melaksanakan instruksinya. Mereka juga memahami bahwa situasi rumah Luolan di Provinsi Tiansu bukanlah hal yang paling penting dalam skema besar. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu kantor. Kei Wei memerintahkan pengetuk untuk masuk, dan ketika pintu terbuka, Li Luo masuk. Para manajer segera menyambutnya dengan hormat. Melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia ingin berbicara dengan Kei Wei secara pribadi, sekelompok manajer diperintahkan oleh Kei Wei untuk meninggalkan ruangan. Setelah itu, mata indahnya tertuju padanya. Tuan muda, bolehkah saya tahu jika ada masalah? Li Luo terbatuk ringan dan tersenyum. Memang benar, sepertinya aku mengalami masalah kecil yang memerlukan bantuan kakak Kei Wei. Mata Kei Wei yang menawan dan alis tipisnya berkedip saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetap saja, dia bertanya, masalah apa? Li Luo, memberikan senyumnya yang paling hangat, menjawab tanpa henti, sejujurnya ini bukan hal baru. Apakah kamu ingat 50 set cairan roh dan cahaya pemurni? Aku sudah menyelesaikan semuanya. Bolehkah aku menyusahkan kakak Kei Wei membantuku membeli 100 set lagi? Ekspresi wajah Kei Wei yang putih dan halus berbentuk telur sedikit membeku. Pupil cantiknya terus fokus pada Li Luo saat dadanya perlahan mulai naik turun. Lagi, 100 set. Semuanya kelas 4. Kedua telapak tangannya saat ini terkepal sangat erat. Sudah berapa lama sejak dia mulai mengelola keuangan Provinsi Tiansu? Mungkinkah ini adalah hari di mana mereka akan bangkrut? Apakah dia akan menjadi pendosa di rumah Luolan?
orang yang bertanggung jawab melumpuhkan fondasinya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan emosinya yang mengamuk, segera membantingnya dengan marah ke meja di hadapannya, ekspresi penuh amarah. Li Luo, apakah kamu mencoba membuatku dipecat? Reaksi marah Kei Wei membuat Li Luo ketakutan, membuatnya melompat mundur ketakutan. Dengan hati-hati, dia mengamati wajah bulat itu, yang seluruhnya memerah karena marah. Tentu saja, dia merasa sedikit malu ketika dia dengan cepat menjawab, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu, kakak Kei Wei? Kemampuanmu yang luar biasa sudah membuktikannya. Mengapa aku ingin kamu dipecat? Kei Wei terus melirik Li Luo. Itu adalah beberapa saat yang menyenangkan sebelum dia mulai menenangkan diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Muda. Saya berbicara tidak pada tempatnya, jadi mohon maafkan saya. Dia kemudian berhenti sejenak. Sementara itu di tempat lain, bagian atas pohon kekuatan resonansi terbentuk dengan banyak cabang besar dan kokoh yang berkumpul, membentuk platform kayu. Tatapan datang dari atas platform kayu mengarah ke bawah, menatap tepat ke tempat Li Luo duduk. Li Luo ini menghilang selama seminggu dan sepertinya telah kembali ke sekolah. Diva King melingkarkan lengannya di pinggangnya, seragam sekolahnya yang pas melingkari sosoknya. Tubuhnya yang dipadukan dengan wajahnya yang imut, menawan, dan kulit seputih salju, tak heran jika dia menjadi incaran banyak anak muda. Dia terus menatap siluet Li Luo, dengan sedikit mencibir di sekelilingnya. Apakah dia berusaha menghindari Bei Kun dan menyembunyikan dirinya? Kasihan sekali. Dia sangat imut dan tampan. Di sebelahnya, sekelompok teman perempuan menghela nafas dengan menyesal saat mereka melirik ke arahnya. Hehehe, aku masih ingat ketika Li Luo pertama kali masuk sekolah. Kamu adalah pemuja terbesarnya. Salah satu dari mereka mengejek. Gadis yang disindir wajahnya menjadi merah padam, dengan cepat menjawab, oh tolong. Bukannya kalian tidak jatuh cinta padanya juga? Sekelompok gadis terus tertawa, tatapan mereka selanjutnya menunjukkan sedikit rasa iba. Li Luo di masa lalu adalah eksistensi yang tak terjangkau dan tak tertandingi di sekolah pertama. Tidak hanya dia tampan, tetapi kemampuan pemahamannya juga tingkat atas. Ditambah lagi, dia adalah keturunan dari keluarga Luolan ketika masa kejayaannya, sebuah rumah dengan dua adipati, sebuah raksasa tersendiri. Penampilan, bakat, dan latar belakang yang luar biasa. Gadis seperti apa yang tidak akan jatuh cinta padanya? Sayangnya seiring berjalannya waktu, kilau Li Luo perlahan memudar. Pertama, orang tuanya menghilang, dan keluarga Luolan menerima pukulan telak sebagai akibatnya. Kemudian dia dikutuk dengan istana kosong, yang semakin menjatuhkannya dari tumpuannya. Dengan demikian, sosok sekolah pertama yang dulunya berpengaruh telah diturunkan ke sekolah kedua. Pada titik ini, memujanya secara membabi buta tidak lagi pantas seperti sebelumnya. Diva King mendengarkan diskusi teman-temannya sebelum menenangkan pikirannya. Hanya sekelompok gadis yang dangkal. Sementara itu, Li Luo baru saja berhasil duduk di atas daun perak ketika dia mendengar keributan di sekitarnya. Dia berbalik untuk melihat, Bei Kun yang ditakuti mendekati dia, dikelilingi oleh sekelompok pengikutnya. Bei Kun tinggi dan kuat dengan wajah yang tampan. Satu-satunya hal yang mengurangi kesan baik dari dirinya adalah matanya yang mendung, memberinya aura yang suram. Aku pikir kau tidak akan kembali ke sekolah, Li Luo. Bei Kun menatap Li Luo dengan senyuman palsu. Li Luo memandangnya dengan acuh. Dia sama sekali tidak mau menjawab. Sikap acuh tak acuhnya membuat Bei Kun marah. Ketika keluarga Luolan berada di puncaknya, dia sering menghormati Li Luo dan selalu mendapatkan jawaban yang sama. Dia tidak akan berani melakukan apapun saat itu, tapi sekarang. Siapa sebenarnya Li Luo sekarang? Aku menghabiskan 1 hari penuh menunggumu di Menara King Feng. Katakan padaku, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Bei Kun berkata dengan gigi terkatup. Hei, jangan salahkan aku jika kamu bodoh. Tolong simpan kebodohanmu sendiri. Siapa tipe bodoh yang sebenarnya berpikir bahwa aku akan pergi ke Menara King Feng hanya karena mereka menginginkanku? Matanya yang mendung tampak semakin suram saat dia menjawab, keberanianmu. Aku akan mengabaikannya sekarang jika kamu meminta maaf. Kalau tidak, Li Luo melambaikan tangannya seperti mengusir lalat. Pergi. Siswa lain yang menyaksikan insiden ini mulai tertawa. Bei Kun dapat dianggap sebagai tiran di Akademi Southwind, sering mengganggu orang lain. Sayang sekali bagi dia bahwa Li Luo tidak memilih untuk menyerah. Bei Kun memandang Li Luo, segera mengancam, kamu yang keras kepala. Beranikah kamu bertarung denganku untuk membuktikan kata-katamu?
Li Luo menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Bei Kun terlalu bodoh, Li Luo yang dulu tidak ingin repot-repot dengannya, dan itu tidak berubah sejak saat itu. Jika dia menerima setiap provokasi, apakah dia tidak akan menjadi sama seperti Bei Kun? Bei Kun memberikan senyuman dingin. Dia tidak melanjutkan pembicaraannya, tetapi memberi isyarat kepada pengikutnya. Seperti mereka telah menggarap peran mereka dalam sebuah drama, mereka segera mengumumkan, apakah semua orang di sekolah kedua begitu penakut. Setelah itu, lebih banyak ejekan mengikuti dari kelompok tersebut. Orang-orang dari sekolah kedua yang berada di dekatnya mulai marah. Sayangnya, reputasi ganas Bei Kun telah mendahuluinya, sehingga sebagian besar dari mereka tidak berani bersuara. Li Luo, kamu tidak ingin masalahmu melibatkan seluruh sekolah kedua kan? Bei Kun bertanya dengan nada seram. Jelas, bocah ini sedikit licik, dengan jelas mencoba memprovokasi emosi siswa lain. Siswa lain mungkin tidak berani menghadapi Bei Kun secara langsung, tetapi mereka pasti akan memberikan tekanan kepada Li Luo untuk menyelesaikan masalahnya. Pada saat ini, semuanya diam. Pada saat itu, suara marah bergema saat Zhao Kuo datang menghampiri. Dengan marah menatap Bei Kun, dia menantangnya. Jika kamu ingin berkelahi, aku akan memberimu perkelahian. Kamu, Bei Kun mengerutkan kening. Mungkin pukulan yang kuberikan padamu kali terakhir masih kurang, sahut Zhao Kuo. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditarik menjauh oleh Li Luo. Kenapa kamu bermain-main dengan sampah? Berhenti merendahkan dirimu sendiri, kata Li Luo dengan acuh tak acuh. Pada titik ini, dia menatap Bei Kun dan kelompok temannya sebelum mendesah. Bantu aku mencatat semua orang yang ada di sini. Aku akan menyuruh beberapa praktisi resonansi ahli untuk memberikan pelajaran tentang hidup rukun begitu aku pulang. Meskipun keluarga Luolan masih penuh dengan masalah, itu masih salah satu dari 5 besar keluarga agung kerajaan Xia. Rumah tua itu memiliki banyak pelindung yang tidak dianggap lemah. Memilih beberapa praktisi resonansi untuk membantu mengatasi masalah kecil tidak akan menjadi masalah. Saat siswa mendengar kata-katanya, mereka tercengang. Pengikut Bei Kun juga terkejut dan bingung. Tidak bisakah kamu tidak melakukan ini, saudaraku? Kami hanyalah anak-anak yang bermain-main. Mengapa kamu meningkatkan masalah dan mengeluarkan senjata besar? Ini tidak tampak sangat logis. Mereka saling menatap dengan cemas sebelum melangkah mundur beberapa langkah. Ejekan mereka segera mereda karena mereka tahu bahwa Li Luo memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mungkin dia memiliki istana kosong, tetapi dia masih adalah tuan muda keluarga Luolan. Mendapatkan beberapa praktisi resonansi ahli untuk memberikan pelajaran keras akan semudah menghirup udara. Bei Kun juga terkejut oleh rangkaian peristiwa ini. Setelah dia merasa tenang, dia mulai memarahi, betapa tak bermartabatnya dirimu. Menggunakan metode curang seperti ini. Li Luo mengerutkan kening. Jika kamu tidak senang, maka kirim ahli dari keluarga Bei. Bertarunglah denganku. Bei Kun terkejut dan tak bisa berkata-kata. Keluarga Luolan mungkin dipenuhi dengan masalah internal, tetapi unta yang kurus lebih besar daripada kuda. Sebelum rumah benar-benar terpecah, keluarga Bei hanya bisa diam-diam mengambil beberapa gigitan. Dalam hal praktisi dari keluarganya, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menggerakkannya. Bahkan jika dia bisa, apakah mereka berani menghadapi Li Luo? Dia tidak akan bisa menanggung hasil seperti itu. Sebagai hasilnya, keheningan mendadak turun di lapangan, situasinya sedikit kacau. Di puncak pohon resonansi kekuasaan terdapat rumah pohon. Dalam rumah pohon itu bisa dilihat beberapa individu yang diam-diam mengamati siswa yang bertengkar. Hehehe, anak dari keluarga Luolan Ibi agak menarik, kata seorang pria tua dengan kepala berambut putih, berpakaian sepenuhnya hitam dan putih, tertawa. Pria tua ini adalah dekan Akademi Southwind. Dia dikenal sebagai Wei Sa dan memiliki reputasi cemerlang di Provinsi Tianshu. Mengancam akan membawa kekuatan keluarganya untuk menyelesaikan argumen anak-anak bukanlah sesuatu yang menarik. Bagaimana bisa kedua tuan rumah keluarga Luolan melahirkan penjahat seperti itu? Kata suara lain. Suara ini berasal dari seorang pria kurus. Meskipun dia menunjukkan perilaku yang halus dan berbudaya, wajahnya memiliki ekspresi arogansi yang tak terhalang. Ini adalah guru sekolah pertama, Lin Feng. Dia adalah salah satu guru yang mengusulkan agar Li Luo diusir dari sekolah pertama dan dikirim ke sekolah kedua. Guru Lin Feng berbicara agak kasar. Bei Kun jelas tahu bahwa Li Luo memiliki istana kosong, tetapi dia tetap mencari masalah dengannya. Benar-benar seseorang dengan karakter buruk,
sahut Susanyu yang berdiri di samping mereka dengan liar. Lin Feng menjawab tanpa emosi, masalah antara siswa harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Mengapa perlu memperburuk situasi? Namun, dia tidak tertarik untuk terus berdebat dengan Susanyu tentang masalah kecil ini. Dia memalingkan pandangannya ke dekan di sampingnya. Yang lebih penting, apakah kamu ingat saran yang pernah aku ajukan? Apakah kamu setuju dengan apa yang aku katakan? Dekan Wei berbalik dan terkejut. Saran apa? Lin Feng tampak agak bingung sebelum menjawab, ujian akhir akan segera datang. Sekolah pertama kami tidak memiliki cukup daun emas, dan kami ingin meminta 5 daun emas tambahan untuk diberikan kepada sekolah pertama kami. Aku tidak setuju. Orang yang mengajukan keberatan adalah Susanyu. Dia menggeram dan melotot pada Lin Feng. Hanya sekolah pertama dan kedua yang memiliki akses ke daun emas, dan sekolah kedua hanya memiliki 10. Jika diberikan 5, dari mana lagi mereka akan datang? Jelas, dari sekolah kedua. Pria ini benar-benar melampaui batasnya. Di tengah pertengkaran yang terjadi di atas pohon kekuatan resonansi yang megah, dua dekan dari sekolah pertama dan sekolah kedua berselisih pendapat mengenai distribusi daun emas. Susanyu, kamu harus memahami bahwa sekolah pertama kami memiliki banyak siswa yang sangat berbakat. Kemampuan mereka jauh melebihi sekolah lain, dan jika kami memberikan kondisi yang lebih baik, mereka secara alami akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Mereka juga akan lebih memanfaatkan sumber daya ini dan dapat meloncat lebih jauh, kata Lin Feng dengan nada dalam. Susanyu membalas dengan dingin, mungkin benar bahwa sekolah pertama istimewa, tetapi itu tidak berarti bahwa sekolah kedua ku sampah. Apakah itu berarti bahwa mereka tidak boleh menikmati manfaat dari daun emas ini? Selain itu, pohon kekuatan resonansi memiliki 50 daun emas. Sekolah pertamamu sudah memonopoli 40 dari mereka. Bagaimana itu tidak cukup? Lin Feng berkerut. Masalahnya bukan tentang cukup atau tidak. Ini hanya tentang siapa yang bisa memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Siswa sekolah pertama lebih mampu memanfaatkan daun emas, aku tidak mencoba menargetkan sekolah keduamu, tetapi itulah kenyataan. Susanyu memberikan senyum dingin, kamu hanya mencoba untuk memonopoli semua sumber daya Akademi Southwind, hanya untuk memungkinkan sedikit lebih dari siswamu untuk masuk ke perguruan tinggi Astral Sage, semuanya demi ego dan reputasimu sendiri. Kamu hanya mencoba masuk ke perguruan tinggi Astral Sage menurut pandanganku. Sebenarnya, perguruan tinggi Astral Sage bukan hanya tujuan siswa. Bahkan guru-guru dari berbagai akademi memperlakukannya sebagai tanah suci mereka. Semua usaha mereka diarahkan untuk mengajar di perguruan tinggi Astral Sage. Ini akan membawa mereka kedudukan besar dan peningkatan status sosial. Mempunyai tujuan seperti itu bukanlah hal buruk. Namun, Susanyu merasa bahwa Lin Feng terlalu melihat sesuatu berdasarkan manfaat, hanya fokus pada tujuannya sendiri dan manfaatnya. Bahkan tindakan mengirim Li Luo ke sekolah kedua tidak perlu. Li Luo bukan siswa buruk, ia hanya memiliki istana kosong dan bahkan tidak mengganggu. Satu-satunya alasan mengapa ia melakukannya adalah untuk membuktikan kekuatannya, untuk menunjukkan kepada sekolah pertama bahwa ia, yang baru bergabung pada saat itu, bukanlah orang yang sepele. Saat Lin Feng mendengarkan kata-kata yang menyakitkan itu, ekspresinya semakin memburuk. Susanyu, jangan jadi orang yang menyebalkan. Guru-guru akademi-akademi yang lain mencoba untuk menenangkan keduanya pada saat ini, mencegah situasi semakin memburuk. Dekan Wei Sa juga merasa pusing. Daun emas pohon kekuatan resonansi terbatas, dan setiap sekolah ingin lebih. Ini wajar karena itu akan memberikan lebih banyak peluang bagi siswa mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Ini juga memengaruhi peringkat mereka dan promosi yang mungkin. Lin Feng telah memintanya untuk waktu yang cukup lama sejauh ini, dan dia selalu memilih untuk menundanya. Akhirnya, tampaknya keputusan perlu diambil hari ini. Wei Sa menatap bayangan yang ada di bawah dan kemudian memberikan perintah dengan suaranya yang dalam dan nyaring. Daun emas sekolah kedua tidak boleh diberikan tanpa alasan. Kenyataan bahwa sekolah pertama lebih terkenal bukan alasan yang baik untuk melarang siswa sekolah kedua mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jika kalian ingin bersaing untuk daun emas, maka biarkan siswa yang bertarung untuk itu sendiri. Marilah kita lakukan ini. Sekolah pertama dan sekolah kedua akan masing-masing memilih 3 siswa, tidak ada yang melebihi tahap segel ke-6. Kedua belah pihak akan bersaing satu sama lain. Jika sekolah pertama menang, maka sekolah kedua akan menyerahkan 5 daun emas. Jika sekolah kedua menang, sekolah pertama akan menyerahkan 10 daun emas. Setelah berbicara,
Lin Feng dan Su Sanyu sama-sama berhenti berdebat, dengan alis mereka berkerut dalam pemikiran yang mendalam. Dekan Wei, bisakah Anda menjelaskan mengapa sekolah pertama harus menyerahkan 10 daun emas jika mereka kalah? Tanya Lin Feng dengan nada yang tidak puas. Wei Sa tersenyum. Itu karena seluruh situasi ini diawali olehmu. Selain itu, sekolah pertama lebih kuat dan oleh karena itu harus membayar harga yang lebih tinggi. Apalagi yang akan memberi insentif kepada sekolah kedua untuk menantangmu. Lin Feng tetap tak terpuaskan, tetapi setelah memikirkan semuanya, ia menjawab dengan persetujuan. Kompetisi ini mungkin terbatas pada tahap segel ke-6, tetapi sekolah pertamanya memiliki keunggulan di sini. Su Sanyu agak ragu-ragu. Meskipun sekolah pertama akan kehilangan 10 daun emas, ia memahami bahwa sekolah pertama adalah bintang terang Akademi Southwind. Siswa mereka juga jauh lebih unggul daripada siswa sekolahnya. Dekan Wei, sekolah kedua kami hanya memiliki 2 orang yang telah mencapai tahap segel ke-6, kata Su Sanyu dengan rasa putus asa. Lin Feng tersenyum, kamu bisa tenang. Siswa sekolah pertama tidak akan memberimu kesempatan untuk mencapai pertandingan penentu itu. Wajah Su Sanyu menjadi hitam dan pandangannya dipenuhi dengan kemarahan. Dekan tua itu menghela nafas dan berkata, jangan terlalu khawatir, Su kecil. Jika kamu kalah, aku akan mengganti sekolah kedua tahun depan. Pengaturan ini hanya berlaku selama sebulan ini. Setelah mendengar penjelasan Dekan Wei, Su Sanyu berhenti sejenak untuk mempertimbangkan situasinya, akhirnya dengan enggan mengangguk persetujuan. Sepertinya dalam hati Dekan, siswa sekolah pertama memang memiliki status sedikit lebih tinggi daripada siswa sekolah kedua. Su Sanyu tahu bahwa ia tidak bisa menyalahkan Dekan atas hal ini. Ini hanya sifat manusia. Jika ia tidak memihak sekolah pertama, apalagi yang bisa ia lakukan? Memihak sekolah kedua. Aku akan pergi dan mengatur hal-hal yang diperlukan. Setelah Su Sanyu selesai berbicara, ia langsung melompat turun dari atas rumah pohon. Wajah Lin Feng penuh senyuman saat ia juga pergi untuk menemui siswanya. Sementara itu, kembali ke para siswa. Bei Kun memimpin para pengikutnya pergi sambil tampak sangat kecewa, sepenuhnya tidak puas dengan bagaimana segalanya berakhir. Yang lebih buruk adalah bahwa Li Luo sama sekali tidak mempedulikannya dan kemarahannya, memilih untuk menggunakan metode yang tidak konvensional untuk menghadapinya. Ini telah berubah menjadi situasi yang benar-benar membuat pusing. Pemuda-pemuda ini berkepala panas. Perselisihan di antara mereka seharusnya diselesaikan dengan tinju. Bahkan jika seseorang ditinggalkan dengan kepala berdarah, mereka seharusnya menggenggam tinju mereka dan terus berjuang. Siapa yang bisa begitu tanpa malu memanggil geng keluarganya untuk menyelesaikan permusuhan kecil seperti ini? Benar-benar tidak tahu malu. Melihat rombongan pengikut pergi, para siswa sekolah kedua menatap Li Luo dengan ekspresi aneh. Mereka tidak pernah mengharapkan dia akan membawa metode seperti itu untuk menghadapi provokasi. Kamu, apakah kamu tidak berpikir itu sedikit tidak tahu malu? Zhao Kuo tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat saat ia menggaruk kepalanya, berbicara dengan nada rendah. Li Luo dengan malas menatapnya. Jika mereka ingin membuliku karena memiliki istana kosong, bisakah aku tidak melakukan hal yang sama pada mereka? Mata ganti mata. Petik 2. Zhao Kuo ingin membantah tetapi tidak bisa mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata, hanya menggelengkan kepala. Pemuda ini benar-benar agak nakal. Saat mereka berbicara, Su Sanyu muncul di depan siswa sekolah kedua. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat kepada semua siswa untuk berkumpul. Setelah itu, ia dengan cepat menjelaskan situasinya. Ketika siswa-siswa mendengar kata-katanya, mereka marah. Sekolah pertama ini sudah terlalu jauh. Mereka sudah mengambil 40 daun emas dan mereka masih belum puas. Bahkan sampai pada titik ingin merampas milik kita. Tidak ada kesempatan dalam pertarungan ini. Sekolah kedua kita hanya memiliki 2 orang yang telah mencapai tahap segel ke-6. Hai, mengapa kita tidak menyerah? Petik 2. Setelah sebentar marah, suasana hati menjadi cukup pesimis. Mereka memahami beratnya situasi ini, dan bahkan jika mereka berhasil mencari satu lagi yang mencapai tahap segel ke-6, mereka masih akan berada dalam keadaan relatif kurang menguntungkan. Melihat pandangan kecewa dari siswa sekolah kedua, Su Sanyu dengan susah payah menghela nafas sebelum memutuskan. Zhao Kuo dan Yuan Qiyu, kalian berdua akan dipilih. Aku tidak akan membuatmu kecewa, guru. Aku pasti tidak akan membawa malu pada sekolah kedua, aku akan memberitahu mereka bahwa sekolah kedua tidak dapat diremehkan begitu saja.
Teriak Zhao Kuo, menunjukkan niatnya untuk bertarung dan semangatnya. Yuan Qiu adalah seorang gadis tinggi dan langsing. Ekspresinya tenang saat ia bertanya, siapa yang ketiga? Mata Susanyu menyapu kelompok siswa. Semua yang bertemu matanya segera menghindar dan bersembunyi. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas panggung. Akhirnya, ia hanya bisa melihat Li Luo. Mungkin dia memiliki istana kosong, tetapi dia adalah seorang ahli dalam seni resonansi. Ketika berbicara tentang kekuatan pertempuran absolut, dia hampir sepadan dengan Zhao Kuo dan Yuan Qiu, membuatnya menjadi kandidat yang layak. Baiklah, yang terakhir akan menjadi Li Luo. Susanyu membuat keputusannya. Jangan merasa tertekan, dan kalah bukanlah masalah. Kamu akan menjadi yang pertama, lakukan yang terbaik. Begitu kamu tidak bisa lagi, kamu bisa menyerah. Dengan cara ini, kamu seharusnya dapat menghabiskan resonansi lawan, memberikan kesempatan yang lebih baik kepada yang lain setelah kamu. Dipilih tidak benar-benar berarti banyak bagi Li Luo. Selain itu, sekolah kedua hanya memiliki begitu banyak siswa yang bisa berjuang. Jelas, niat Susanyu adalah untuk membuatnya menjadi kambing hitam, untuk menguras resonansi lawan. Pandangan Li Luo tampaknya telah menjadi lebih rumit. Awalnya, ia ingin menjaga profil rendah, tetapi tampaknya surga tidak akan mengizinkannya. Dalam hal ini, saatnya bagi pahlawan untuk menunjukkan kemampuan tersembunyinya yang luar biasa. Guru Su, jelas Anda tidak memahami jenis eksistensi apa yang Anda pilih untuk peran ini. Tidak mungkin ada yang lebih cocok untuk tugas yang sangat penting ini. Ide cemerlang Anda mungkin akan membuat wajah Anda menjadi lebih bersinar dari matahari saat ia mengesankan semua orang dengan. Susanyu menepuk bahu Li Luo, membuatnya tersandung. Mengapa kamu berdiri di sana dalam lamunan? Apakah kamu ketakutan? Semua momen heroik yang keren dan muram yang telah dia kumpulkan untuk panggung, telah hancur oleh satu tamparan itu. Hampir membuatnya jatuh terjungkal. Berita pertandingan sekolah pertama melawan sekolah kedua untuk daun emas mereka menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh Akademi Southwind berkumpul di antara tingkat atas pohon kekuatan resonansi, semua untuk berpartisipasi dalam kegembiraan. Akademi Southwind memiliki 4 sekolah. Sekolah pertama adalah yang paling terkenal, sekolah kedua bisa dianggap sebagai cadangan. Ketika sampai pada sekolah ketiga dan keempat, mengatakan bahwa mereka ada untuk melengkapi angka-angka akan menjadi sedikit berlebihan, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka memiliki standar yang lebih rendah. Bagi siswa-siswa itu, daun emas pohon kekuatan resonansi adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat namun tidak bisa mereka sentuh. Hanya menonton sekolah pertama dan sekolah kedua bertarung sudah cukup baik. Hampir tidak ada yang percaya bahwa sekolah kedua bisa menang. Di sisi timur pohon kekuatan resonansi adalah area datar yang terdiri dari banyak cabang besar dan kokoh yang terpilin bersama. Cabang-cabang yang teranyam rapat ini membentuk platform kayu yang luas puluhan meter. Ini sering digunakan sebagai area bagi siswa untuk bertukar pandangan setelah kultivasi dan berkompetisi satu sama lain. Saat ini, keempat sisi itu dipadati orang-orang yang ingin menyaksikan pertempuran yang akan datang. Sekolah pertama dan sekolah kedua tentu saja menemukan tempat mereka masing-masing di timur dan barat platform. Suasana hati berbeda secara signifikan di masing-masing sisi. Siswa di sisi sekolah pertama penuh senyum riuh dan tawa. Jelas bahwa mereka tidak benar-benar menganggap pertempuran ini sebagai sesuatu yang penting. Hal ini dapat diharapkan mengingat ada batasan panggung resonansi untuk kompetisi ini. Ketika datang ke bakat, ahli resonansi tahap segel ke-6 bahkan tidak dapat masuk dalam 10 besar. Ini berarti bahwa para ahli sejati sekolah pertama bahkan tidak akan terlibat dalam ini. Dibandingkan dengan sekolah pertama, atmosfer di sekolah kedua penuh dengan ketidakpastian dan kemarahan. Mereka semua berasal dari akademi yang sama dan memahami posisi mereka di dalamnya. Bahkan pikiran kemenangan adalah sesuatu yang mereka tidak percayai. Yang terpenting, mereka hanya berharap untuk tidak kalah dengan cara yang memalukan. Ini tidak memiliki makna. Apa gunanya pertarungan seperti ini? Diva King dengan malas meregangkan diri, lekukannya yang cantik ditekankan oleh seragam sekolah. Bahkan rekan-rekan sekolah perempuan saja hanya bisa menatapnya dengan iri, sementara beberapa pria berdarah panas mendidih emosi saat melihatnya. Kenyataan bahwa Diva King dianggap salah satu bunga emas dalam Akademi Southwind bukanlah gelar yang asal-asalan. Baiklah, ini pasti bisa membunuh waktu. Suara lembut melayang. Saat ia berbalik untuk melihat, ia melihat seorang wanita lain berjalan mendekat. Ia memiliki rambut panjang berwarna hitam, fitur wajah yang elegan,
dan kulit yang dingin dan berwarna seperti giok. Orang baru ini dikenal sebagai Lu Qinger. Kakak Qinger, mata Di Fucking bersinar pada pandangan ini, segera melambai padanya. Lu Qinger lebih terkenal darinya dan yang lebih penting, ia adalah seseorang yang tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi juga kekuatan. Ia dengan mudah mengungguli banyak jenius dalam sekolah pertama. Ia adalah anak poster untuk sekolah pertama dengan penampilan dan kemampuannya. Banyak yang merasa bahwa Lu Qinger akan menjadi legenda dalam Akademi Southwind jika bukan karena kenyataan bahwa ia telah tertutup oleh sinar Jiang Qinghe. Oleh karena itu, jika idola nomor satu Di Fucking adalah Jiang Qinghe, Lu Qinger adalah nomor dua. Kedua dewi ini adalah bunga paling istimewa dalam Akademi Southwind. Sekarang, ketika mereka duduk bersama, mereka menciptakan pemandangan yang menggugah jiwa bagi semua yang melihat mereka. Secara perlahan, orang mulai berkumpul di sekeliling mereka. Apakah kakak Qinger biasanya tidak mau berpartisipasi dalam hal-hal seperti ini? Di Fucking bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan senyuman tipis, ia menjawab, aku hanya di sini untuk melihat-lihat. Matanya yang indah difokuskan ke arah sekolah kedua sebelum melanjutkan, kamu menyebutkan bahwa sekolah kedua akan mengirim 3 pejuang. Di Fucking menjawab tanpa cemas, sekolah kedua hanya memiliki Zhao Kuo dan Yuan Qiyu yang telah mencapai tahap segel ke-6. Selain itu, mereka baru saja mencapai tahap tersebut. Jadi siapa yang ketiga? Tanya Lu Qinger. Di Fucking berhenti sebentar, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Sebaliknya, seseorang di kerumunan berbicara. Kemungkinan besar akan menjadi Li Luo. Dia mungkin memiliki istana kosong, tetapi seni resonansinya yang terbaik. Jika dibandingkan, ia bisa bersaing dengan kultivator tahap segel kelima. Dengan penampilan Lu Qinger, beberapa siswa terbaik sekolah pertama yang sebelumnya tidak tertarik pada kompetisi itu telah terbawa-bawa. Orang yang berbicara adalah pemuda yang gagah dan tinggi. Di Fucking meliriknya dan mencemoohnya. Jadi kamu, Song Yunfeng. Sepertinya kamu memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Apa jenis motif tersembunyi yang kamu miliki? Song Yunfeng juga sangat terkenal di Akademi Southwind. Dalam hal kekuatan, ia sebanding dengan Lu Qinger. Selain itu, ia berasal dari keluarga Song, salah satu dari 3 keluarga terbesar di Provinsi Tianshu. Cinta yang ia rasakan pada Lu Qinger bukanlah rahasia, dan ia tidak pernah mencoba untuk menyembunyikannya. Menghadapi pertanyaan tajam Di Fucking, ia memberikan senyuman hangat dan tidak membantah. Sebaliknya, pandangannya jatuh pada wajah Lu Qinger yang cantik dan elegan. Meskipun dihadapkan pada pandangannya yang penuh semangat, ekspresi Lu Qinger tetap tidak berubah. Ia hanya kembali senyuman sapaan dengan senyuman ramah. Melihat respon pasif Lu Qinger, Di Fucking segera mengarahkan percakapan kembali ke tempat asalnya. Jika sekolah kedua mengirim Li Luo, itu hanya akan mengundang penghinaan. 3 kultivator tahap segel ke-6 yang dipilih oleh sekolah pertama kita sudah terkenal. Song Yunfeng tersenyum dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah kamu masih berpikir bahwa sekolah kedua memiliki harapan untuk menang? Mereka hanya di sini untuk berparade. Kamu mungkin benar. Di Fucking tertawa ringan. Lu Qinger, di sisi lain, melihat ke medan perang, menatap siluet Li Luo. Entah mengapa, ia merasa bahwa Li Luo di sini hari ini tampak berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, ia menyela dengan senyum kecil, aku merasa bahwa, itu mungkin tidak benar. Setelah ia berbicara, Di Fucking, Song Yunfeng, dan semua siswa lain dari sekolah pertama agak terkejut. Song Yunfeng mengikuti pandangan Lu Qinger dan juga melihat Li Luo. Melihat senyumannya yang samar-samar kepada Li Luo membawa perasaan tidak enak ke dalam hatinya. Qinger, ini bukan lagi masa lalu, ujarnya dengan niat baik. Namun ia tidak menjawab, hanya senyuman non-komitmen di wajahnya. Di sisi lain, Song Yunfeng merasa sangat marah di dalam hatinya saat melihat senyuman itu, dengan ekspresi dingin di wajahnya saat ia menatap Li Luo dengan penuh kebencian. Pengaruh berbahaya ini seharusnya sudah lenyap, mengapa pengaruhnya masih berlanjut seperti roh yang tak pergi? Di tengah meningkatnya semangat penonton, 3 peserta dari sekolah kedua berjalan ke atas. Tidak mengherankan, mereka adalah Li Luo, Zhao Kuo, dan Yuan Qiyu. 3 dari sekolah pertama juga maju. Salah satunya adalah Bei Kun yang sudah dikenal. 2 orang lainnya juga adalah individu yang sangat terkenal di tahap segel ke-6. Jadi apa rencanamu sekarang, Li Luo? Akankah kamu terus mengancam? Bei Kun memandang tajam Li Luo, senyum sinis terukir di wajahnya. Ia pertama kali membawa orang untuk mencari masalah dengan Li Luo,
hanya untuk dipulihkan dengan taktik tak tahu malu Liluo. Paling tidak saat ini, Liluo tidak bisa lagi melakukannya. Ini adalah kompetisi yang sesungguhnya. Jika ia berani membawa ancaman yang pernah ia ucapkan sebelumnya, ia hanya akan membawa cemoohan dan penistaan pada dirinya sendiri. Bahkan akademi akan menghukumnya dalam semangat keadilan. Liluo tidak peduli dengannya, melainkan melambaikan tangan kepada Zhao Kuo dan Yuan Qiyu. Baiklah, aku akan naik terlebih dahulu. Zhao Kuo buru-buru berkata, hati-hati. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, cukuplah. Akan sangat rugi jika wajah tampanmu rusak. Liluo menjawab dengan jempol. Saudara memiliki firasat yang bagus. Yuan Qiyu hanya bisa menghela nafas ringan, ekspresi lesu di wajahnya. Jelas bahwa ia tidak memiliki keyakinan seperti rekan satu timnya. Di bawah pengawasan kerumunan, Liluo masuk ke panggung sebelum memilih tongkat logam dari rak senjata, menariknya di sepanjang lantai. Tindakan ini menyebabkan tongkat tersebut bergesekan dengan platform, menyebabkan suara yang menusuk telinga dan menusuk. Di sisi lain, penonton, melihat bahwa Liluo telah mengambil inisiatif untuk naik terlebih dahulu, meledak menjadi keributan. Sekolah kedua bermaksud agar Liluo menjadi penyerang pertama. Mereka ingin dia menjadi kambing hitam. Hahaha, ini sangat menarik. Liluo diusir dari sekolah pertama dan sekarang dia akan melawan mereka. Jika dia berhasil menang, itu akan menjadi pemandangan yang menarik. Kamu sedang bermimpi. Dia memiliki istana kosong alami. Bahkan jika dia memiliki seni resonansi yang luar biasa, bagaimana mungkin dia mengalahkan seseorang di tahap segel ke-6? Hahaha, saya hanya bercanda, aku mencoba menghidupkan suasana. Petik 2. Penampilan Liluo telah menimbulkan banyak minat dan diskusi di antara penonton. Dia juga merupakan semacam legenda di dalam Akademi Southwind. Yang lebih penting, beredar kabar bahwa Jiang Qinghe telah kembali ke kota Southwind minggu lalu, bahkan menjemputnya di sekolah. Tindakan ini menimbulkan iri dan kebencian besar dari semua orang di sekelilingnya. Dengan demikian, semua orang berharap Liluo akan menerima pukulan. Tangan Beikun dilipat, ada tatapan ceria di matanya saat ia melihat Liluo. Kemudian, ia berbalik dan berbicara kepada dua orang lain di belakangnya. Main-main dengannya sebentar, Liu Yang. Meskipun ia benar-benar ingin bertarung dengan Liluo, ia merasa bahwa panggung ini tidak cukup besar. Oleh karena itu, ia ingin membiarkan orang lain membangun kegembiraan. Pemuda yang dikenal sebagai Liu Yang adalah sosok yang tinggi dan besar. Ia merasa agak tidak puas dengan kata-kata Beikun. Penonton di sini sangat banyak dan ia ingin menunjukkan bakatnya dengan baik. Sebaliknya, ia diutus untuk menangani kambing hitam, benar-benar merugikan. Beikun, melihat ketidakpuasan mereka, berkata dengan kering. Jika kamu bisa mengalahkannya dalam 1 atau 2 langkah, apakah kamu tidak bisa melanjutkan menghadapi lawan berikutnya? Jika kamu cukup tangguh, kamu bahkan mungkin bisa mengalahkan semua 3 dari mereka. Benar, Liu yang mengangguk. Ia juga dengan santai melangkah ke atas panggung, mengambil tombak logam sepanjang jalan. Liluo, tolong beri aku belas kasihan, kelakarnya. Liluo menggenggam tongkat logamnya, ekspresinya tetap tenang saat menghadapinya. Saat ini, di titik tinggi di atas panggung, dekan tua mengangguk. Susanyu dan Lin Feng melihat isyarat itu dan keduanya berseru, mulai. Saat kata-kata itu bergema, Liu Yang dan Liluo melesat menuju satu sama lain. Saat mereka mendekati satu sama lain, Liu Yang menatap bayangan yang berlawanan dan tidak bisa menahan tawa besar. Kecepatanmu agak. Saat ia hampir saja berbicara, Liluo, yang berada di depannya, melakukan gerakan kaki yang cepat. Ia tiba-tiba mendorong kaki dari tanah, mengirimkan seluruh tubuhnya melayang seperti elang. Dalam sekejap mata, awan debu tercipta di belakangnya. Tawa Liu yang hampir saja keluar dari mulutnya sebelum Liluo melakukan manuver cepat, muncul tepat di depannya. Tapi bukan hanya Liluo yang muncul di depannya, ada juga tongkat logam yang membelah udara, berteriak ke arahnya dengan kecepatan maksimal. Liu yang nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi melalui refleksnya sendiri, ia berhasil mengeluarkan sedikit kekuatan resonansinya untuk melindungi dadanya. Kecepatan tiba-tiba Liluo telah membuat semua orang ketakutan. Ia memang tidak memiliki kekuatan resonansi dan kekuatan terbatas akibatnya, tetapi selama Liu yang mengalirkan kekuatan resonansinya untuk membela diri dari serangan Liluo, ia akan dapat menggempur balik dan membuat Liluo membayar harga atas tindakannya. Ketika Liu yang sedang memikirkannya, tongkat logam yang mirip dengan seekor ular hitam dengan cepat melayang turun menghantam dadanya.
Ketika dentuman tumpul itu bergema, rasa sakit yang hebat melanda dada Liu Yang. Ketakutan menyelimuti dirinya saat ini karena kekuatan resonansinya yang mengalir melalui dadanya hancur oleh pukulan Li Luo. Kemudian, ia terpental, terbang jauh keluar dari panggung, meninggalkan jejak di tanah. Kerumunan menjadi hening saat semua orang mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Segera setelah itu, teriakan penuh semangat terdengar dari semua orang. Siswa-siswa sekolah pertama hanya memandang dengan bingung pada Liu Yang yang kesakitan, yang terpental dari panggung seperti bola pinball, semua sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa yang terpental bukan Li Luo? Beberapa dari mereka bahkan meragukan mata mereka, menatap ke atas panggung. Li Luo, di sisi lain, masih dalam posisi yang sama saat ia menghantam Liu Yang, dengan anggun menatap Liu Yang di bawah sana. Ia terlihat sangat keren pada saat ini sehingga bahkan lawannya yang malu pun tampak penuh dengan kekaguman. Apa yang akan kamu katakan? Kecepatanku sedikit apa? Panggung kayu itu dikelilingi lautan manusia. Suasana tiba-tiba mereda menjadi keheningan total. Semua orang terkejut, mata terbelalak dan mulut ternganga melihat Liu Yang, yang dikirim terbang. Akhir cerita ini telah melampaui semua ekspektasi. Segel ke-6 Liu yang telah ditepis seperti lalat oleh Li Luo. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Keheningan hanya berlangsung beberapa saat sebelum seluruh kerumunan kembali meledak ke dalam kegembiraan yang baru ditemukan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Liu yang bisa dikalahkan dalam satu pukulan? Ini sepertinya tidak benar. Liu yang adalah seorang kultivator tahap segel ke-6. Bahkan jika dia tidak dapat bereaksi secara fisik pada waktunya, kekuatan resonansinya seharusnya melindunginya. Bagaimana Li Luo bisa menembusnya? Di arah sekolah pertama, mulut kecil Diva King yang merah juga terbuka lebar. Sebuah pertanyaan muncul di kepalanya sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara. Apa yang dilakukan Liu yang bodoh itu? Bukankah ini pertunjukan yang terlalu lemah? Song Yunfeng juga tenggelam dalam pikirannya saat dia menjawab dengan dingin, dia pasti meremehkan lawannya. Jadi, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengedarkan kekuatan resonansinya. Betapa bodohnya dia. Diva King menggelengkan kepalanya. Yah, aku khawatir Li Luo tidak akan seberuntung itu lain kali. Lu Qinger terus menatap sosok tinggi dan ramping yang memegang tongkat logam di atas panggung. Dia tampak kesurupan karena samar-samar dia bisa mengingat saat di sekolah pertama di mana momentum kepahlawanan pria ini melanda dirinya, mengolok-olok seni resonansinya yang di bawah standar, namun perlahan membimbing dan mengajarinya. Lain kali, Lu Qinger bergumam, aku khawatir dia akan terus menang. Faktanya, dia mungkin akan menyapu bersih semua pesaing sendirian. Begitu dia berbicara, banyak ahli dari sekolah pertama dibiarkan saling menatap kosong, bertanya-tanya mantra macam apa yang dia alami. Faktanya, beberapa orang merasa sangat marah dan iri pada Li Luo karena kata-kata itu. Tidak mungkin bagaimanapun kamu melihatnya. Kenapa kamu melebih-lebihkannya? Apakah kamu tertarik padanya? Seseorang dari kelompok Igurukat bicara. Ketika Song Yunfeng mendengar kata-kata itu, dia berseru, siapa yang berani menyebarkan kata-kata palsu ini? Tatapannya menyapu seluruh kelompok dan semua orang mundur, tidak ada yang berani menantangnya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Qinger yang benar-benar acuh tak acuh, dia dengan acuh tak acuh berkata, Qinger, dia tidak bisa melakukannya. Titik 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 titik. Li Luo, indah sekali. Saat sekolah pertama masih terguncang, Zhao Kuo adalah orang pertama yang berteriak dengan antusias. Bahkan sekolah kedua nampaknya sedikit terhibur saat mereka merayakannya. Apakah Liu yang meremehkan Li Luo atau tidak, tidak ada yang penting. Sekolah kedua telah memenangkan putaran pertama. Kegaduhan di sekitarnya menyebabkan ekspresi Liu yang menjadi pucat. Dia dengan susah payah berusaha duduk sebelum mengucapkan beberapa kata perdamaian. Itu adalah kesalahanku dan aku tidak bisa menghindari tindakannya. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Bodoh. Mendengar sorak-sorai sekolah kedua, ekspresi Bei Kun menjadi jelek untuk dilihat. Dia dengan marah merengut pada tumpukan pucat dan kusut yang dikenal sebagai Liu yang di lantai sebelum memerintahkan orang di sampingnya untuk bertindak. Giliranmu, Lu Tai. Hati-hati dan jangan main-main, kita tidak akan kalah. Yang dikenal sebagai Lu Tai agak kurus, tapi dia menunjukkan rasa kelihayan. Dia tidak banyak bicara tetapi mengamati Li Luo dengan cermat sebelum mengambil pedang dan memasuki panggung. Sementara itu, di atas panggung, Su Sanyu tersenyum saat mengucapkan kata-kata pujian. Seni resonansi Li Luo telah dipraktikkan hingga titik kesempurnaan.
Sayang sekali dia mempunyai masalah dengan istana resonansinya. Jika tidak, jika kekuatan resonansinya telah mencapai tahap segel kelima, dia akan dengan mudah dapat mengirimkan sebagian besar kekuatan resonansinya. Lawan segel keenam. Ekspresi Lin Feng masih tenang saat dia menjawab, sayangnya, itu sepertinya tidak banyak berguna. Biarkan ronde kedua dimulai. Jelas bahwa meskipun ekspresinya acuh tak acuh, kekalahan besar Liu yang telah membuatnya tidak senang. Karena itu, dia tidak mau repot-repot bertengkar dengan Su Sanyu, jadi dia langsung memulai ronde berikutnya. Setelah perintah dibuat, Lu Tai segera memanggil kekuatan resonansinya, dan kekuatan resonansi merah menyala melonjak darinya. Nyala api tipis menyelimutinya, memancarkan panas terik. Ini adalah resonansi api kelas 5 milik Lu Tai. Setelah belajar dari kesalahan Liu Yang, Lu Tai tidak akan meremehkan lawannya lagi. Kekuatan resonansi apinya terus meningkat intensitasnya saat dia memegang pedang panjangnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia dengan cepat berlari ke depan, pedangnya diliputi gelombang energi merah-merah yang berkedip-kedip, seperti pedang yang terbuat dari api. Bayangan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya menebas langsung ke arah Li Luo. Tidak peduli betapa menyimpangnya dirimu, Li Luo, kekuatan resonansi segel keenamku pasti akan menekanmu. Kekalahanmu sudah pasti. Lu Tai menyombongkan diri dengan keras. Penerapan seni resonansi Li Luo sangat spektakuler, dan ini bukanlah rahasia. Namun, bahkan seni resonansi yang paling menakjubkan pun tidak berbeda dengan rumah kartu jika tidak dikendalikan oleh kekuatan resonansi yang kuat. Itu tampak mengesankan tetapi akan hancur jika disentuh dengan lembut. Angin pedang yang panas terik bertiup sementara Li Luo terus memegang senjatanya dengan erat, segera mundur dengan gesit, berusaha menghindari pukulan sebanyak mungkin. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari semuanya? Lu Tai tersenyum dingin sambil menjentikkan pergelangan tangannya. Cahaya merah tua di sekelilingnya melonjak intensitasnya dan kemudian banyak bayangan pedang menyala muncul dan mulai menimpa sekitar Li Luo. Itu seperti badai api yang turun, kombinasi indah antara keindahan dan teror. Ini adalah seni resonansi tingkat menengah yang dikenal sebagai pedang badai api, yang juga merupakan seni resonansi paling mahir milik Lu Tai. Saat banyak cahaya pedang menyala ditembakkan ke arah Li Luo, dia mulai memutar senjatanya di depannya, seperti kincir angin, membentuk semacam penghalang pertahanan yang benar-benar tidak dapat ditembus terhadap serangan tersebut. Tanpa kekuatan resonansi, menurutmu bagaimana kamu bisa menghentikanku? Seru Lu Tai saat melihat gerakan Li Luo. Banyak cahaya pedang yang menyala-nyala telah dibelokkan seluruhnya oleh penghalang kincir angin, namun panasnya tidak dapat hilang sepenuhnya. Tongkat logam di tangan Li Luo berangsur-angsur menjadi semakin panas, tetapi pada titik ini, cahaya biru sepertinya muncul dari dalam tongkat itu. Uap mengepul ke atas dan menghalangi pandangan Lu Tai. Namun pada saat ini, uap yang menghalangi pandangannya terkoyak. Yang bisa dilihat hanyalah kilatan cahaya dan tongkat logam berlapis cahaya biru yang menusuk keluar, seperti sambaran petir, langsung terbang menuju dahi Lu Tai. Serangan mendadak itu membuat Lu Tai lengah. Apakah seni resonansinya yang berharga telah diblokir oleh Li Luo? Itu tidak mungkin. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget, namun tangannya tidak lambat bereaksi. Kekuatan resonansi merah dalam jumlah besar berkobar dari pedang panjangnya saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertabrakan secara langsung dengan tongkat logam peledak itu. Suara benturan logam bergema di sekitar panggung. Yang paling mengejutkan adalah di bawah tabrakan seperti itu, kekuatan resonansi merah tua Lu Tai sepertinya telah ditekan secara besar-besaran, hampir sepenuhnya padam dalam sekejap. Pedang itu telah mengalami perubahan suhu yang sangat besar dari panas ke dingin, menyebabkannya hancur, pecahannya beterbangan ke segala arah. Batang berlapis cahaya biru itu berhenti tepat saat menyentuh dahi Lu Tai. Merasakan sakit yang menusuk di tempat dia dipukul, wajah Lu Tai menjadi pucat. Seluruh bentrokan ini berlangsung selama sepotong batu api memicu percikan api. Pada saat penonton menyadarinya, tongkat Li Luo sudah mendarat tepat di dahi Lu Tai. Li Luo menang lagi. Babak terakhir merupakan kejutan bagi penonton, bahkan ada yang mungkin menyebutnya sebagai sebuah kebetulan. Sebaliknya, kemenangan ini merupakan bukti nyata kehebatannya. Lu Tai tidak meremehkan lawannya dan telah mengeluarkan seluruh kekuatan segel keenamnya. Namun faktanya dia telah dikalahkan oleh Li Luo. Apa yang terjadi? Di bawah tatapan tidak percaya dari penonton, uap air dan asap yang keluar dari tongkat akhirnya berhenti. Siluet Li Luo terlihat jelas di mata semua orang. Desisan terakhir dari air yang menguap dari tongkat dapat terdengar di tengah ketenangan mutlak di antara para penonton, tepat sebelum semua orang mulai bertepuk tangan dan menjerit.
Di sisi sekolah pertama, tatapan Diva King dan Lu Qinger terpusat pada pemandangan yang sama. Song Yunfeng, sebaliknya, sangat kecewa sehingga dia membenturkan telapak tangan ke dahan kayu, secara langsung menyebabkan beberapa retakan. Sementara itu, di atas panggung, Su Sanyu dan Lin Feng memiliki sedikit keheranan di wajah mereka. Bahkan dekan tua itu membukakan mata ketika dia mencoba menerima kebenaran dari apa yang telah terjadi. Apa yang mereka lihat adalah tubuh Li Luo samar-samar memancarkan kekuatan resonansi biru, setiap denyutnya menciptakan banyak gelombang, seperti laut. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa ini adalah kekuatan resonansi air. Masalahnya adalah semua orang tahu bahwa Li Luo memiliki istana kosong. Sangat sulit baginya untuk mengembangkan kekuatan resonansi. Tapi yang mereka lihat dengan jelas adalah kekuatan resonansi air. Dari mana asalnya? Apakah itu berarti Li Luo saat ini bukanlah istana kosong, melainkan memiliki resonansi air? Kekuatan resonansi biru kehijauan terus memantul dari tubuh Li Luo, melayang ke langit. Beberapa momen singkat ini telah menunjukkan bahwa dia jauh lebih unggul dari Lu Tai, dan dengan cepat menyebabkan kekalahannya. Semua orang menatap kaget pada pemandangan di depan mereka, hati mereka berdebar karena keresahan besar, pemandangan di depan mereka membuat mereka gemetar. Bagaimana dia tiba-tiba mendapat resonansi air entah dari mana? Diva King bertanya dengan lembut. Dia menatap pemuda yang tinggi dan sangat tampan berdiri di tengah platform, dengan bangga menggenggam senjatanya. Untuk sesaat, ia terhanyut dalam kenangannya dan mengingat Li Luo di masa lalu yang baru saja masuk ke Akademi Southwind. Pada saat itu, dia adalah juara yang tak terkalahkan dan berpengaruh di Akademi, waktunya di sorotan bahkan sebanding dengan Jiang Qinghe. Namun, dengan munculnya istana kosong miliknya, dia jatuh dari kemuliaannya, akhirnya bahkan diturunkan ke sekolah kedua. Pemuda yang sekarang berdiri dengan gagah di depan penonton dengan resonansi biru yang berputar-putar pada dirinya, tampaknya terlihat persis seperti dulu, dua gambar dalam pikirannya tumpang tindih, semakin lama semakin mempesona. Perubahan ekspresi Song Yunfeng sangat menakjubkan. Dia benar-benar terpaku pada Li Luo di depannya, seolah-olah dia ingin melihat melalui setiap aspek dirinya. Tidak ada orang lain yang takut melihat pemandangan itu seperti yang dirasakan Song Yunfeng. Dia menyaksikan pancaran dan kekuatan Li Luo di masa jayanya dan tidak berniat melihat Li Luo naik lagi. Diam-diam, dia memiringkan kepalanya untuk melihat bagaimana reaksi Lu Qinger. Dia benar-benar terpesona oleh kemegahan yang mekar dari pemuda itu. Pemandangan itu menyebabkan dia dengan marah mengepalkan tinjunya, tatapan dalam di matanya yang penuh dengan kesuraman. Sementara kedua temannya merasakan kekacauan total, Lu Qinger di sisi lain sangat tenang, tatapannya yang sebening kristal berfokus pada Li Luo. Mungkinkah Akademi Southwind menjadi menarik? Apakah kamu akan kembali, Li Luo? Apa yang terjadi? Bagaimana Li Luo tiba-tiba mendapatkan resonansi air? Kata-kata Lin Feng diucapkan secara tidak sengaja. Dia benar-benar terperangah saat dia melihat ke bawah dari atas panggung. Apakah dia menggunakan semacam seni terlarang? Su Sanyu sama terkejutnya, tetapi ketika dia mendengar pernyataan kasar Lin Feng, dia membalas, omong kosong macam apa yang kamu semburkan. Hanya karena Li Luo memiliki istana kosong, itu tidak berarti itu akan selalu terjadi. Lin Feng dengan lamban menjawab dengan cemberut, itu bukan niatku. Namun, aku selalu mengerti bahwa istana kosong secara alami diberkahi. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan resonansi setelah itu? Su Sanyu dengan dingin mendengus. Jelas, kita pikir itu tidak bisa dipercaya karena kita belum cukup berpengalaman. Lin Feng hendak membantah ketika dekan tua itu berbicara. Resonansi yang diperoleh yang tidak terwujud saat lahir mungkin jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin didapat. Dikatakan dalam legenda bahwa ada harta alam tertentu yang memiliki efek ajaib seperti itu. Orang tua Li Luo pasti meninggalkan sesuatu seperti itu agar dia bisa mewujudkan resonansi air. Tidak perlu terburu-buru membahas masalah ini. Setelah kompetisi selesai, kita bisa bertanya sendiri padanya, kita adalah akademi, kita ada untuk membimbing dan mengajar. Yang lainnya bukan tanggung jawab kita. Mendengar kata-kata dekan tua, Lin Feng benar-benar terdiam. Dia terus menatap Li Luo, ada kilatan di matanya, pikirannya tidak diketahui. Di bawah tatapan penonton yang terpana, Bei Kun berjalan ke atas panggung dengan tombak dan cemberut jelek. Li Luo, aku tidak pernah mengira kamu akan menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Apakah kamu mencoba untuk mengalahkan kami bertiga berturut-turut untuk membuktikan dirimu? Aku tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginanmu, kata Bei Kun dingin.
Li Luo tertawa. Kata-katamu terdengar seperti sesuatu yang hanya akan dikatakan oleh aktor yang sangat kekurangan mental. Apakah kamu mencoba untuk membuat pertunjukan untuk semua orang? Wajah Bei Kun menjadi merah padam pada penghinaan sebelum dia dengan marah berteriak kembali. Mari kita lihat berapa lama kamu akan terus tertawa. Dia melangkah keluar, dan kekuatan resonansi di dalam dirinya mulai melonjak keluar dari dirinya ke langit. Raungan harimau yang samar bisa terdengar dan rasa tertekan bisa dirasakan oleh mereka yang berada di hadapannya. Ini adalah Bei Kun, pemilik resonansi harimau pemecah gunung yang kejam, resonansi kelas 6. Makhluk itu sendiri hidup sesuai dengan namanya sebagai iblis yang kuat dan kejam, dan karenanya resonansi memberi pengguna kekuatan tak tertandingi yang bahkan bisa membelah gunung. Li Luo samar-samar bisa merasakan aura buruk yang memancar dari Bei Kun, dan dia langsung memfokuskan dirinya. Bei Kun secara keseluruhan lebih kuat dari dua sebelumnya karena ia didukung oleh resonansi harimau pemecah gunung kejam kelas 6. Melihat hal-hal dari keseluruhan, Bei Kun jelas akan dianggap sebagai kultivator segel ke-6 tahap puncak. Dibandingkan dengan dia, Li Luo hanya memiliki kekuatan resonansi segel ke-5, dan resonansi cahaya airnya hanya kelas 5. Di atas kertas, sepertinya dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam segala hal. Namun, kemenangan dan kekalahan tidak hanya bergantung pada faktor-faktor ini. Bei Kun membangunkan seluruh tubuhnya dan proyeksi resonansi. Tanpa ragu, dia bergerak seperti peluru, seperti harimau ganas yang melindungi wilayahnya. Tombak di tangannya memiliki energi yang keras dan kuat saat menancap ke arah Li Luo. Tombak logam Li Luo sekali lagi dibalut dengan kekuatan resonansi biru yang tampak seperti gelombang tak berujung yang beredar di sekitarnya, langsung bertabrakan dengan pukulan Bei Kun. Ketika kedua senjata logam itu berbenturan, gelombang kejut meledak dari titik tumbukan, dan siluet Li Luo terlihat melesat keluar seperti bola meriam. Namun, dengan langkah cepatnya yang mirip dengan belut licin, dia dengan cepat bisa mendapatkan kembali keseimbangannya dan berhasil mengurangi pukulan yang mengamuk itu. Hanya kekuatan resonansi segel ke-5. Dalam bentrokan tunggal itu, Bei Kun telah dapat menentukan perbedaan kualitas kekuatan resonansi. Aku pikir kamu telah mengalami pembalikan nasib, tapi itu tidak terlalu bagus sama sekali. Dia dengan dingin mendengus. Saat dia berbicara, dia terus menyerang seperti harimau yang menerkam mangsanya. Tombaknya sekali lagi diberkahi dengan kekuatan luar biasa saat menembus udara tanpa henti, menciptakan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menukik ke arah Li Luo. Jelas dia ingin mengambil keuntungan dari kelemahan sesaat Li Luo dan memberikan pukulan akhir yang kejam untuk mengakhiri semuanya. Menghadapi pengejaran Bei Kun, Li Luo tidak memilih untuk mundur. Dia tetap tenang dan berdiri di tanahnya saat tombak dan tongkat itu bertukar serangan yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan suara yang beresonansi melalui arena dengan setiap bentrokan. Keduanya terjerat erat, kekuatan resonansi mereka terus berfluktuasi dan menciptakan pemandangan yang agak intens untuk semua pemirsa. Namun, saat perjuangan berlanjut, ekspresi Bei Kun berangsur-angsur menjadi semakin buruk. Dia secara bertahap menemukan bahwa kekuatan resonansi yang muncul dari tongkat logam lawannya terus bertambah kuat dari waktu ke waktu. Bahkan para jenius dari sekolah pertama tidak dapat melihat apa yang terjadi. Li Luo sebenarnya mampu memblokir tampilan kekuatan ledakan Bei Kun. Igurue, dia jelas hanya memiliki kekuatan resonansi segel ke-5. Mengapa kekuatan resonansi air Li Luo semakin kuat? Apa yang terjadi? Itu adalah seni resonansi tingkat tinggi, gelombang giok 9 lapis. Ini sangat tepat untuk pengguna resonansi air. Ini adalah gerakan yang mulai lemah tetapi tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Kekuatan pengguna seperti gelombang laut, secara bertahap terakumulasi, energi dari waktu ke waktu. Ini ditambah dengan kekuatan resonansi air yang sangat tahan lama adalah kombinasi yang sangat kuat. Saat pertarungan berlanjut, pengguna akan semakin kuat, kecuali kekuatan absolut digunakan untuk menghentikan gerakan sepenuhnya. Ini memungkinkan seseorang untuk menggiling apapun lawan turun. Jika Bei Kun tidak dapat menembus pertahanan ini, kekalahannya sudah pasti. Para jenius dari sekolah pertama membuat wajah mereka berubah muram mendengar penjelasan ini. Bahkan di antara sekolah pertama, ada beberapa siswa yang mampu menggunakan seni resonansi tingkat tinggi seperti gelombang giok 9 lapis. Li Luo dapat dengan mudah memanfaatkan seni ini menunjukkan keahliannya. Li Luo jelas ahli nomor 1 Akademi Southwind dalam hal seni resonansi, kata seseorang di antara kelompok itu, menyebabkan yang lain menghela nafas. Li Luo tidak memiliki kekuatan resonansi yang signifikan di masa lalu sehingga mereka tidak pernah merasa khawatir.
Faktanya sekarang adalah bahwa dia telah memanifestasikan resonansinya sendiri, dan mereka dapat melihat sendiri masalah pelik macam apa yang dapat diciptakan oleh lawan dengan kombinasi seni resonansi yang sangat baik dan kekuatan untuk mendukungnya. Saat mereka berbicara, Bei Kun berteriak dengan marah. Dia sadar bahwa situasinya tidak baik dan Li Luo jelas tidak memiliki kekuatan resonansi yang kuat. Namun itu seperti dia terjebak dalam pusaran air, secara bertahap kekuatannya tersedot. Selain itu, dia tidak dapat menjelaskan mengapa kekuatan resonansi Li Luo tampaknya juga memiliki kemurnian tertentu. Bagaimanapun, Bei Kun tahu bahwa pertempuran tidak dapat dilanjutkan dengan cara ini. Kilatan tak menyenangkan melintas di matanya, dan hanya dengan kedua telapak tangannya, dia tiba-tiba menggenggam tombak logam itu dengan erat. Dari sikap itu, bayangan cakar harimau bisa terlihat di tangannya, kekuatan resonansi yang secara eksplosif memancar keluar. Seni resonansi tingkat tinggi. Gigi penembus. Bei Kun mengambil satu langkah ke depan dengan tombak di tangannya, mirip dengan harimau menakutkan yang melompat keluar dari sarangnya, menikam keluar. Pukulan biadab ini secara langsung merobek gelombang kekuatan resonansi air yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menusuk Li Luo. Li Luo menatap serangan tombak tiba-tiba yang benar-benar menyerupai taring yang menembus, dengan cepat mengumpulkan semua kekuatan resonansi airnya sebagai tanggapan. Kekuatan resonansi seperti gelombang besar mengalir keluar dan masuk ke tongkat logamnya. Kedua senjata tersebut tidak langsung berbenturan, melainkan saling bersilangan dan langsung saling menyerang. Kamu mencari kematian. Ekspresi Bei Kun seram saat matanya berkilauan dengan niat liar. Tanpa sedikit pun keraguan, dia terus menikam Li Luo ke depan. Pada saat genting ini, dia tiba-tiba melihat cahaya biru pada tongkat menyala dengan menyilaukan. Matanya langsung terkena cahaya ini, membutakannya untuk sementara. Tepat pada saat Bei Kun menyipitkan mata dalam upaya untuk mengembalikan penglihatannya, dia menyadari bahwa tombaknya telah mengenai udara, malah mengenai ruang di atas bahu Li Luo. Aku sudah tak bisa berbuat apa-apa. Hatinya Bei Kun berubah dingin. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, karena tombaknya semula menuju bahu Li Luo. Tidak ada cukup waktu untuk bereaksi sebelum Li Luo menyerang balik dengan tongkatnya yang berat, langsung menghantam wajah Bei Kun. Mulut darah segar dan gigi yang hancur diludahkan bersama dengan jeritan yang menyedihkan. Bei Kun juga dikirim terbang, mendarat di luar platform dengan bunyi gedebuk. Teriakan menyedihkan itu bergema di seluruh area. Li Luo dengan santai menyingkirkan tongkat itu dan menghela napas dalam-dalam. Kekuatan resonansi biru yang dipancarkan juga berangsur-angsur menghilang. Seluruh penonton begitu sunyi, orang bisa mendengar jika jarum terjatuh. Satu-satunya suara yang dibuat oleh Bei Kun yang mengerang. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama, disela oleh teriakan dan sorakan yang memekakkan telinga sesaat kemudian. Selain sekolah pertama, yang kalah, setiap sekolah bersorak seolah tidak ada hari esok. Mereka hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka telah menyaksikan individu yang dulu berpengaruh dari Akademi Southwind bangkit dari abu dengan pancaran yang luar biasa. Mereka telah melihat orang yang pernah diejek karena memiliki istana kosong dan bahkan diturunkan ke sekolah kedua melakukan sapuan bersih 1 lawan 3. Zhao Kuo sangat bersemangat dan emosional sehingga seluruh wajahnya memerah. Pada saat yang sama, dia bahkan melakukan beberapa gerakan penghinaan pada sesama siswa akademi dari sekolah pertama, dengan arogan bersorak. Bisa kau lihat ini? Pria itu kembali. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a